Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pada kesempatan ini dengan nikmat Allah itu kita mudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi masjid kita dalam rangka ibadah kita. Semoga semua amal yang Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah himpitnya kaum Quraisy yang luar biasa, di awal-awal dakwah, intimidasi dan seterusnya, maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Engkau berikan hidayah satu di antara dua Umar. Umar yang pertama adalah Amr bin Hisam, yang kita sebut dengan Abu Jahal. Umar yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dan Allah memilih Umar bin Khattab untuk mendapatkan hidayah sehingga berjuang bersama Rasulullah, dan pada akhirnya dia salah satu yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya. Begitu pentingnya hidayah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari sebanyak 17 kali dalam doa kita dari surah Al-Fatihah kita kumandangkan ihdinas syiratal mustaqim, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jadi arti hidayah itu adalah petunjuk. Lawan katanya dolalah atau kesesatan. Maka akar kata huda atau hudan itu disebutkan di Al-Quran sebanyak 170 kali. Dan dalam 52 hadis disebutkan begitu pentingnya hidayah itu. Hidayah itu melingkupi seperti rumah besar yang di dalamnya ada agama Islam. Agama Islam itu hidayah, maka selain Islam itu bukan hidayah. Ada tauhid, ada keimanan, ada ketenangan jiwa kita, kecenderungan kita dalam kebaikan. Itu adalah hidayah. Maka semua rangkaian kebaikan itu dalam rangka memberikan bentuk pribadi kita pribadi yang menyenangkan untuk lingkungan kita, itu adalah sebuah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah yang paling tinggi adalah kalimat tauhid melekat di dada kita. Maka ketika orang mendapatkan hidayah, betapa masa lalunya kelam. Ketika Allah berikan hidayah, maka dia bisa menyebut kalimat tauhid sehingga dia masuk ke dalam Islam. Itu berarti itu adalah hidayah yang berikan kepada Allah kepada orang tersebut. Sehingga pribadi yang seperti apa yang mendapat hidayah adalah pribadi yang di dalamnya ada suatu ketenangan jiwa, menyenangi kepada kebaikan, islah dari keadaan yang buruk menjadi yang baik, yang kurang menyenangi masjid menjadi ke masjid, yang lingkungannya itu begadang malam tanpa guna, kemudian dia tawadu untuk mendatangi masjid untuk itikaf misalnya. Itu dari hidayah Allah. Dan Ramadan ini adalah suatu proses hidayah yang luar biasa. Maka puncaknya hidayah pada bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Kemudian apakah hidayah itu bisa lepas dari diri kita? Apakah terus bisa kita biarkan saja? Tetapi ternyata tidak. Banyak kisah-kisah yang luar biasa. Dalam sebuah kitab dikisahkan seorang sahabat Nabi yang disebut dengan Abdah bin Abdurrahim. Abdah bin Abdurrahim itu seorang hafal Quran, Pak. Seorang mujahid muda. Anak muda yang taat, menjadi rujukan lingkungannya. Dia puasanya itu dia puasa Daud sepanjang hidupnya. Luar biasa betapa solehnya orang luar biasa ini, dan dia selalu berperang di jalan Allah. Tapi suatu ketika pasukan kaum muslimin itu masuk di dalam negeri Romawi, masuk kepada benteng gerbangnya, si sahabat Nabi ini Abdah bin Abdurrahim ini turun dari kudanya. Dia untuk membuang hajat. Pada saat membuang hajat di ketinggian itu, dia melihat seorang wanita cantik luar biasa. Kemudian dalam perjalanannya itu maka berkirim suratlah. Ya. Seorang Abdah bin Abdurrahim ini kepada wanita itu, apa yang dikatakan? Bagaimana caranya aku bisa memilikimu? Kemudian surat itu dibalas oleh wanita itu gampang. Masuklah kepada Nasrani, maka akan aku buka pintu hatiku dan aku menjadi milikmu. Itu jawaban seorang Nasrani tadi. Singkat cerita dalam peristiwa ini adalah bahwa Abdah bin Abdurrahim ini adalah menikah dan murtad. Seorang hafal Quran, Pak, seorang mujahid. Ya.
Inilah makanya hidayah itu punya Allah. Allah akan berikan hidayah kepada siapapun, maka tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Tetapi apabila Allah itu akan berikan kesesatan, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Abdullah bin Abdurrahim adalah satu contoh atau ibrah buat kita bahwa bagaimana kita membina hidayah. Seorang hafal Quran bisa murtad karena wanita. Nah, kemudian ini menjadi pergunjingan di kalangan para sahabat. Suatu ketika setelah menikah itu, rombongan anak buahnya ini lewatlah di benteng Romawi itu. Ketemulah sang namanya dengan Abdah bin Abdurrahim itu, diajaklah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabatku, mari kita bertobat kepada Allah. Terjadi dialog yang luar biasa. Abdah ini menolak Pak untuk bertaubat. Lalu ditanya oleh seorang sahabat atau anak buahnya tadi, "Hai saudaraku, kemana hafalan Quranmu dulu? Kemana puasamu dulu? Kemana tahajudmu dulu? Kemana amalan ibadah yang kau beri lakukan itu? Takluk aja kepada seorang wanita." Maka jawabnya dengan mudah, Pak. Hafalan Quranku sudah hilang semua. Hanya 2 ayat yang tersisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ar-Ra'd ayat 2. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dulu di dunia sebagai orang muslim. Peringatan yang luar biasa langsung oleh Allah. Ini yang diingat oleh Abdah tadi. Bahwa nanti kelak di akhirat itu Abdah itu akan menginginkan seorang muslim ketika di dunia. Dan ini sudah telat. Karena itu adalah ini firman Allah ketika nanti di akhirat. Itu ayat yang pertama masih ingat dalam benaknya. Yang kedua, zarhum yakulu yatamatta'u wa yuhimum amala fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka ketika di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan mereka. Kalau mereka akan mengetahui akibat perbuatan ketika di akhirat. 2 ayat peringatan inilah yang dihafal oleh Abdah bin Abdurrahim. Maka bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala hari ini ada ketenangan dalam hati kita. Ada hidayah bersemayam. Mudah-mudahan ini Pak, hidayah itu seperti air hujan. Hidayah itu ada sebuah percikan itu yang bisa menumbuhkan tanam-tanaman dan kehidupan. Atau hidayah itu seperti rumah besar. Pondasi utamanya adalah tauhid, Pak. Ada kamar iman, kamar kebaikan, kamar doa. Perbuatan-perbuatan rangkuman kebaikan ini adalah sebuah hidayah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak semuanya, rumah besar Al-Kautsar ini adalah bagaimana Allah berikan hidayah kepada kita. Keadaan kita yang kemarin kurang baik jadi baik. Kita ketemu Pak Yadi yang bisa memimpin ini, kemudian makmurlah masjid ini. Ibu-ibu yang luar biasa memberikan takjil tiap sore. Tadi ada musafir dari Petir, ikut takjil bersama kita. Kita bawakan makanan dan ini luar biasa Pak. Makanya ini tidak bem-salabem, ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala Pak. 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita tidak membayangkan Pak, kita punya saudara seperti ini. Ya. Saya juga pada saat masuk tahun 95 Pak, hanya 2 RT, kita belum punya masjid Pak. Hari ini saya bersyukur, ya Allah luar biasa Pak, hari ini saya punya saudara-saudara seperti ini. Dan mudah-mudahan kita kelak Pak, dia dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan Pak, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini saya pribadi dan semua pembawa taujih ya atas nama DKI barangkali mudah-mudahan Pak kita saling memaafkan kalau ada kesalahan dan kita saling memberikan apresiasi kalau ada kelebihan di antara kita. Kita sudah menyelesaikan zakat dan seterusnya Pak. Mudah-mudahan kemakmuran masjid terjaga ya Pak. Mudah-mudahan kelak di setelah Ramadan semakin makmur, semakin banyak jamaah. Dan kita akan mendapat gelar tertingginya Allah ya la'alakum tattaqun amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh.